Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa kehidupan alam barzah, ya, dan ini disebut secara letterleh, secara harfiah di ayat ini, bahwa kehidupan alam barzah itu dimulai dengan saat datangnya kematian. Hatta idza jaa akhadahumul maut. Sehingga ketika kematian itu datang kepada salah seorang dari orang-orang yang berdosa itu. Itulah saat alam barzah dimulai. Dan ujung-ujungnya adalah disebutkan dalam ayat ini, wa min waraihim barzahun, dan di belakang mereka ada barzah, ada dinding pembatas yang membuat dia tidak bisa kembali ke dunia lagi. Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Banyak mana pahala dan dosanya? Kalau banyak pahalanya maka akan masuk surga, kalau banyak dosanya akan masuk neraka. Nah, orang-orang yang seperti ini di alam barzah itu akan ditidurkan oleh Allah sampai datangnya hari pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah sahabat cangkir tasawuf, kita senantiasa berusaha untuk bersyukur pada Allah atas semua karunia dan nikmat yang Allah berikan pada kita. Termasuk Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk terus mengkaji dan menambah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini menjadi penyebab dari bimbingan Allah supaya kita terus berada di atas jalan yang diridhoinya sampai akhir hayat kita. Amin. Sahabat sekalian, dalam beberapa episode yang terakhir ini kita membahas satu kajian yang sangat mendalam dari dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu tentang ketauhidan. Dan kita akan terus ke depan akan banyak membahas masalah-masalah ketauhidan itu, karena ketauhidan adalah pondasi sekaligus proses untuk mencapai puncak kualitas dalam beragama Islam ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kita berharap di puncak hayat kita, di puncak kehidupan kita, kita berada pada posisi bertauhid dalam arti yang sesungguhnya, yang digambarkan sebagai orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, insya Allah dia mendapat ridho Allah dan akan masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Sahabat sekalian, dalam episode kali ini saya ingin menyisipi satu materi yang agak berbeda dengan ketauhidan itu. Karena saya melihat di forum kita ini masih banyak yang rancu tentang kehidupan di alam kubur, di alam barzah. Masih banyak pertanyaan yang menunjukkan bahwa kawan-kawan sekalian ada kerancuan tentang hal itu. Maka saya mengambil satu episode ini untuk menegaskan kembali tentang kehidupan alam barzah itu. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi sekaligus menegaskan hal-hal yang masih menjadi kontroversi dan belum clear dalam pemahamannya. Sahabat sekalian, salah satu hal yang harus kita tegaskan dan saya selalu ingin menggarisbawahi ini, bahwa akidah di dalam Islam itu pasti munculnya ada di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak mungkin sebuah akidah, sebuah keyakinan ya, itu tiba-tiba muncul di hadis. Karena hadis, yang kemudian hadis ini merujuk kepada sunnah Nabi, sesungguhnya adalah upaya Nabi untuk memberikan penjelasan dan keteladanan tentang akidah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tugas Nabi adalah menjelaskan firman Allah. Sehingga perilaku Nabi, kata-kata Nabi, keteladanan Nabi, itu semuanya adalah bersumber dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga kalau ada sebuah hadis yang menjelaskan sunnah tetapi tidak menyumber, tidak berasal, tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, maka kita harus mewaspadai itu dan memberikan pengkritisan-pengkritisan untuk mengklarifikasi
Apakah ini ada sumbernya di dalam Al-Quran Al-Karim ataukah hadis ini muncul dari sumber yang berbeda. Terkait dengan kehidupan alam barzah, ini adalah akidah. Karena ini akidah, maka pasti harus muncul ada penjelasannya, ada firmannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, di poin yang pertama saya ingin menjelaskan kepada sahabat sekalian, karena saya melihat masih banyak yang tidak bisa membedakan atau rancu antara kehidupan alam barzah, kehidupan alam kubur, dengan kehidupan akhirat. Ada 4 perbedaan yang bisa digunakan untuk mengklarifikasi sehingga terlihatlah perbedaan antara kehidupan alam barzah dengan kehidupan alam kubur itu. Yang pertama berbasis kepada firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 yang sudah pernah kita bahas, tetapi ini kita jadikan patokan pijakan untuk menunjukkan bahwa fase di alam barzah itu sebenarnya adalah fase yang berbeda dengan alam akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kalian ingkar kepada Allah padahal kalian dulu itu amwat, mati. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Summa yumitukum, kemudian mati, dimatikan, masuk ke dalam alam barzah. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan masuk ke alam akhirat. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian kalian dikembalikan kepada Allah. Jadi dengan sangat gamblang Al-Quran menunjukkan ada 5 fase. Sebelum hidup di dunia disebut mati, hidup di dunia ini disebut dihidupkan, ya, fase yang kedua, dan fase ketiganya barulah masuk alam barzah. Dan ternyata itu berbeda dengan fase keempat, dihidupkan lagi di alam akhirat, dan akhirnya puncaknya adalah summa ilaihi turja'un, kemudian kalian dikembalikan semuanya kepada Allah. Maka sahabat sekalian, kita bisa membedakan antara kehidupan alam barzah dengan kehidupan alam akhirat itu dalam 4 hal. Yang pertama, kehidupan di alam barzah itu adalah kehidupan yang dimulai dari saat seseorang mengalami kematian. Karena kalau belum mati, dia disebut masih hidup di alam dunia yang sekarang ini. Begitu kita mengalami kematian, maka kita akan masuk ke fase yang ketiga yang disebut sebagai alam kubur atau alam barzah. Jadi batas awalnya adalah setelah kematian. Sedangkan batas akhir dari alam barzah atau alam kubur itu adalah saat dibangkitkan kelak. Ya, jadi jelas pembatasannya itu jelas. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Inilah yang disebut sebagai fase yang ketiga, fase alam kubur, fase alam barzah. Dimulai saat kematian dan berakhir dengan saat dibangkitkan kembali. Sedangkan alam akhirat itu justru dimulai dari saat kebangkitan dan nanti diakhiri pada saat kembali kepada Allah. Jadi setelah kematian kita nanti ada kejadian kiamat atau hancurnya peradaban di muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan dibangkitkanlah manusia itu dengan badannya. Setelah itu ada hari pengadilan. Kemudian ada hari pembalasan surga dan neraka, dan kemudian akhirnya dikembalikan kepada Allah. Jadi kita melihat nih perbedaannya, ya. Perbedaan yang pertama, alam barzah dimulai saat kematian, diakhiri dengan saat dibangkitkan dari kematian. Sedangkan alam akhirat justru dimulai dari saat dibangkitkan dan diakhiri nanti dengan saat musnahnya seluruh jagat raya beserta isinya dikembalikan kepada Allah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kehidupan di alam barzah itu adalah kehidupan tanpa jasad. Sedangkan kehidupan di akhirat itu justru kehidupan dengan jasadnya. Ya, kehidupan alam barzah itu adalah dimulai saat badan kita hancur dikarenakan kematian. Kematian itu adalah hancurnya badan, bisa dikarenakan dimakan oleh tanah,
atau mengalami kecelakaan, badan kita hancur, atau bahkan sengaja ada agama atau keyakinan tertentu yang pada saat seseorang itu meninggal, badannya justru dibakar. Kemudian jadi abu, dan kemudian dilarung di laut atau disimpan di toples dan sebagainya dan sebagainya. Pada intinya adalah kehidupan sesudah mati, kehidupan di alam barzah, di alam kubur itu, entah kuburannya di mana, tetapi itu adalah kehidupan yang tanpa badan, tanpa jasad. Hidup di alam kematian, itu juga disebutkan oleh Al-Quran. Jangan kau kira orang yang mati itu mati, mereka tetap hidup. Tetapi adalah kehidupan yang tanpa jasad, tanpa badan. Ini berbeda dengan kehidupan di akhirat. Justru kehidupan di alam akhirat itu adalah kehidupan dengan badan, dengan jasad. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran, bahwa orang-orang yang sudah mati, badannya itu nanti akan dibangkitkan kembali dari dalam kuburnya. Baik yang sudah dibakar, yang hancur karena alasan apapun, ataupun kemudian hancur di dalam tanah, justru badannya akan dibangkitkan kembali. Maka alam akhirat itu adalah alam di mana kehidupan itu justru dengan badannya. Nah, ini masih banyak yang berpendapat bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang ruh saja, ruhiyah, atau nyawanya atau jiwanya. Bukan. Al-Quran yang menjelaskan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan dengan badan kasar kita, dengan jasad kita. Jadi ini perbedaan yang kedua. Alam barzah adalah kehidupan tanpa jasad, sedangkan alam akhirat adalah kehidupan dengan jasadnya. Perbedaan yang ketiga, di alam barzah itu belum ada pengadilan. Sedangkan di alam akhirat itu akan ada pengadilan. Nah, ini juga masih banyak yang rancu karena mengira bahwa di alam barzah, di alam kubur itu akan ada pengadilan. Dan pengadilan itu dilakukan oleh para malaikat. Al-Quran sama sekali tidak menyinggung soal pengadilan di dalam alam barzah itu. Apalagi dilakukan oleh para malaikat. Kenapa? Karena memang tugas malaikat itu tidak ada hak bagi malaikat untuk mengadili manusia. Yang berhak mengadili manusia itu adalah Allah sendiri. Allah lah yang akan menjadi hakim bagi pengadilan manusia itu. Dan itu tidak terjadi di alam barzah, tidak terjadi di alam kubur, melainkan terjadi di alam akhirat. Ya, jadi di alam barzah tidak ada pengadilan, apalagi pengadilan itu dilakukan oleh malaikat. Pengadilan baru akan terjadi di alam akhirat. Karena itulah Rasulullah pernah mengatakan bahwa di alam barzah itu pahala dan dosa itu masih bisa mengalir ke alam barzah. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladin sholihin yad'ulah. Bahwa bagi orang yang sudah mati itu semua amalannya akan terputus, kecuali 3 hal saja, yaitu sedekah jariyah. Sedekah yang jariyah, yang mengalir, itu akan mengalirkan terus pahala bagi orang yang sudah mati sekalipun. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh banyak orang, maka pahalanya juga akan mengalir terus. Waladin sholihin yada'ulah, anak-anak yang soleh, yang berbuat kebajikan, berbuat kesalehan, dan mendoakan orang tuanya, pahalanya juga akan mengalir terus. Nah, maka belum ada pengadilan. Kenapa? Karena pahala dan dosa masih terus mengalir. 3 perbedaannya ya dengan di kehidupan alam akhirat. Dan yang keempat, di alam barzah itu tidak ada surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu adanya di alam akhirat. Nah, maka memang di alam barzah itu belum ada siksaan. Karena siksaan itu adanya di alam akhirat, di mana neraka itu ada. Di dalam kubur, di dalam alam barzah, itu tidak ada neraka. Dan belum diadili. Sehingga belum bisa atau belum pantas untuk disiksa. Kenapa? Karena ya memang pahala masih bisa mengalir. Boleh jadi suatu saat karena pahala jariyahnya banyak mengalir dari sedekahnya, dari ilmu yang bermanfaat, dari anak-anak yang saleh,
justru mereka ini timbangan amal kebajikannya, pahalanya bisa lebih banyak dibandingkan dosanya. Ya, karena itu sahabat sekalian, Al-Quran sama sekali tidak menjelaskan adanya azab di dalam kubur, karena neraka itu memang adanya tidak ada di dalam kubur, tidak ada di dalam alam barzah, melainkan adanya di dalam akhirat. Ya, jadi 4 poin ini yang membedakan alam barzah dengan alam akhirat. Saya lihat masih ada yang merancukan seakan-akan alam barzah ini adalah bagian dari alam akhirat. Bukan. Quran dengan sangat jelas membedakan alam barzah, alam kubur dengan alam akhirat itu. Karena kehidupannya saja disebutkan di dalam alam barzah itu tanpa badan, sedangkan di akhirat nanti dengan badan dan seterusnya ya. Jadi 4 poin itu menunjukkan bahwa kehidupan alam barzah adalah fase yang berbeda dengan kehidupan di alam akhirat. Oke, sahabat sekalian, kita akan mengambil kemudian informasi-informasi dari dalam Al-Quran, firman-firman Allah yang menegaskan tentang perbedaan ini, ya, menjelaskan informasi ini. Yang pertama adalah yang ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ayat ini menggambarkan tentang kehidupan alam barzah, bahwa alam barzah itu memang dimulai dari saat kematian dan diakhiri pada saat kebangkitannya. Di ayat itu diceritakan atau difirmankan oleh Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada dinding, ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Sahabat sekalian, ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa kehidupan alam barzah, ya, dan ini disebut secara letterleh, secara harfiah di ayat ini, bahwa kehidupan alam barzah itu dimulai dengan saat datangnya kematian. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sehingga ketika kematian itu datang kepada salah seorang dari orang-orang yang berdosa itu. Itulah saat alam barzah dimulai. Dan ujung-ujungnya adalah disebutkan dalam ayat ini, wa min waraihim barzakhun, dan di belakang mereka ada barzah, ada dinding pembatas yang membuat dia tidak bisa kembali ke dunia lagi. Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan atau sampai saat mereka akan dibangkitkan kelak. Jadi tegas sekali Al-Quran menunjukkan bahwa yang disebut sebagai alam barzah adalah alam di mana seseorang mengalami kematian sebelum dia dibangkitkan kelak. Jadi kehidupan tanpa badan. Maka ayat ini memberikan kesimpulan yang sangat eksplisit yang kita tidak mungkin memberikan penafsiran yang berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini. Nah, kemudian ayat-ayat yang terkait dengan alam akhirat itu jauh lebih banyak ceritanya di dalam Al-Quran. Karena terkait dengan ayat alam barzah ini, kehidupan di alam barzah ini memang tidak cukup banyak, tidak sebanyak kehidupan di alam akhirat. Di antaranya yang bercerita tentang kehidupan di alam akhirat itu difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Sahabat sekalian, ayat ini jelas menggunakan atau memberikan penjelasan dengan menggunakan kata summa. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun.
Kemudian sesungguhnya setelah itu, setelah kehidupan dunia ini, kalian semua akan dimatikan, akan mengalami kematian. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nah, kemudian kalian di hari kiamat itu akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan dan hari kiamat itu dipadukan di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini. Menunjukkan bahwa kehidupan setelah hari kiamat yang disebut akhirat itu terkait erat dengan saat kebangkitan. Di ayat yang lain lagi juga diceritakan tentang korelasi antara hari berbangkit, hari akhirat itu ya dengan kehidupan yang disebut sebagai kehidupan di alam akhirat. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Nah, surat Hud ayat 16 ini menunjukkan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan di mana ada neraka. Atau kehidupan yang ada balasan neraka itu dengan azab nerakanya, itu sesungguhnya adalah kehidupan di alam akhirat, bukan kehidupan di alam barzah. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa di alam barzah itu ada siksaan akhirat, ada siksaan fisik, itu sama sekali tidak ada. Nah, sahabat sekalian, jadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari dalam Al-Quran ya, perbedaan antara alam barzah, kehidupan alam barzah dengan kehidupan alam akhirat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkaji ayat-ayat yang menunjukkan keadaan orang-orang yang hidup di alam barzah itu. Sebenarnya bagaimanakah Al-Quran bercerita tentang kehidupan alam barzah itu? Benarkah ada azab di sana? Apakah semua orang kena azab atau ada yang tidak kena, ada yang kena, dan bagaimana? Itu dijelaskan oleh Al-Quran dalam sejumlah ayat. Ada 3 kelompok ya, keadaan orang-orang yang hidup di alam barzah. Yang pertama adalah orang-orang yang sama sekali tidak disentuh penderitaan di dalam alam barzah. Inilah orang-orang yang oleh Al-Quran digambarkan pasti akan masuk surga. Orang-orang yang pasti akan masuk surga itu tidak akan mendapatkan siksa di alam barzah. Mereka justru mendapatkan kesenangan, kegembiraan di alam barzah itu. Nah, itu ditunjukkan di dalam sejumlah ayat. Di antaranya ditunjukkan oleh surat Ali Imran ayat 169, 170. Wala tahsabannalladzina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sahabat sekalian, dengan sangat jelas, sangat gamblang Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu jangan kau kira mereka mati. Mereka itu hidup di alam barzah dan mereka mendapat rezeki. Bahkan mereka senang, gembira di sana, sambil mengharapkan datangnya kawan-kawannya supaya segera menyusul mereka dengan cara yang sama, yaitu gugur di jalan Allah. Jadi kelompok yang pertama ini adalah kelompok orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid ini dipastikan kelak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan karena itu di dalam alam barzah mereka itu mendapatkan sudah mendapatkan rezeki, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, bahkan berharap-harap teman-temannya supaya segera menyusulnya. Siapa itu orang-orang yang mati syahid itu? Orang yang mati syahid adalah orang-orang yang meninggal di jalan Allah.
Baik dikarenakan perang membela agama ya di zaman itu, berperang membela agama kemudian gugur, meninggal, wafat, maka mereka itu dijamin akan masuk surga. Dan selama di alam barzah, mereka akan mendapatkan kesenangan, rezeki, kebahagiaan. Selain yang mati syahid di medan perang, siapakah orang yang mati syahid itu? Adalah setiap orang yang membela agama Allah atau mati di jalan Allah. Misalnya, orang-orang yang sedang mencari nafkah, mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya, di mana ini adalah keluarga orang-orang yang soleh, yang nafkahnya dibelanjakan di jalan Allah. Kemudian dia meninggal pada saat mencari rezeki yang halal itu, maka dia adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Atau orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau dia meninggal pada saat dia mengajar, pada saat dia berceramah, pada saat dia berdakwah, maka itu adalah mati syahid. Orang-orang yang berada di jalan Allah dan kemudian wafat di jalan Allah, itu adalah orang-orang yang membela agama Allah dan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang mati syahid. Insya Allah ini adalah orang-orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan selama di alam barzah, mereka itu mendapatkan kesenangan, kegembiraan, bahkan berharap supaya teman-temannya itu menyusul mereka dengan cara yang sama. Mereka mendapat rezeki. Ditampakkan ya kepada mereka surga yang indah, dan itulah yang kelak akan mereka alami ketika mereka masuk ke fase berikutnya di alam akhirat. Tetapi selama di alam barzah, mereka belum dimasukkan ke dalam surga, karena di dalam alam barzah itu tidak ada surga. Surga itu baru ada ketika sudah masuk ke fase berikutnya, yaitu fase akhirat, di mana seseorang akan masuk ke dalam surga ataupun neraka itu dengan badannya. Artinya dibangkitkan dulu, badannya diutuhkan, jiwa dan ruhnya dimasukkan, maka setelah hidup di alam akhirat itu barulah mereka menerima balasan di neraka maupun di surga. Nah, orang-orang yang mati syahid itu dijamin akan masuk surga dan tanpa mengalami penderitaan apapun di alam barzah. Itu golongan yang pertama. Sebutlah golongan ekstrim kanan ya, yang dipastikan bahwa mereka akan masuk surga. Golongan yang kedua adalah ekstrim kiri, yaitu orang-orang yang dipastikan akan masuk neraka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu adalah orang yang menduakan Allah, mentigakan Allah atau mensekutukan Allah. Sedangkan orang kafir adalah orang-orang yang menentang Allah, mengingkari kebenaran. Orang kafir itu adalah orang yang tahu ini sebuah kebenaran, sebuah kebajikan, ya, jalan yang lurus, tetapi dia menolak, dia menentang. Itulah orang-orang yang kafir. Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran, dalam jumlah yang banyak, bahwa orang-orang kafir memang tempatnya di neraka. Apalagi orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik itu adalah ekstrim, kafir yang ekstrim sehingga menolak Allah. Dia ingkar, dia tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan jagat raya yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang berkehendak, yang maha pemurah, maha penyayang dan sebagainya. Tetapi kemudian dia melakukan penolakan dalam kemusyrikan dia. Nah, orang-orang yang ada di ekstrim kiri ini maka dipastikan dia akan masuk ke neraka. Nah, orang-orang yang seperti ini di alam barzah itu akan ditampakkan nasib mereka kelak di akhirat ketika mereka akan masuk ke dalam neraka itu. Maka itu yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Ghafir ayat 45 dan 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyan wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung, dikelilingi oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan pemandangan neraka pada pagi dan petang hari di alam barzah,
Dan pada hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab neraka yang sangat keras. Sahabat sekalian, di ayat pertama atau di ayat ke-45-nya Allah mengatakan bahwa Fir'aun dan kaumnya itu dikepung, dikelilingi oleh azab. Belum diazab, bukan. Cuma dikepung dan dikelilingi oleh azab yang buruk. Kenapa? Karena Fir'aun dan kaumnya ini adalah termasuk dalam golongan yang musyrikin dan kafir. Orang-orang yang tahu kebenaran tetapi menentang kebenaran itu. Bahkan digambarkan Al-Quran, Fir'aun itu mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang ingin disembah, minta disembah oleh kaumnya. Maka kelompok yang seperti ini oleh Al-Quran digolongkan orang-orang yang pasti akan masuk ke dalam neraka. Nah, orang-orang yang pasti masuk ke dalam neraka ini di dalam alam barzah akan ditampakkan nasibnya kelak. Tetapi belum digambarkan diazab di alam barzah, melainkan dikepung oleh azab yang buruk. Nah, bentuknya seperti apa? Diceritakan di ayat ke-46-nya, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyian. Yaitu neraka, an-nar, neraka yang ditampakkan pemandangannya kepada mereka ghuduwan wa asyian, ya, di pagi hari maupun di petang hari. Siang malam ditampakkan kepada mereka. Jadi ditampakkan bukan azab badan, tetapi sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, yang membuat mereka ketakutan karena waduh, ternyata nanti saya ini akan masuk ke dalam neraka. Tetapi belum masuk ke dalam neraka karena neraka itu ada di fase berikutnya. Ada di fase akhirat. Sedangkan ini baru ada di fase alam barzah, di mana badannya tidak ada, badannya hancur, sudah terurai menjadi tanah. Dan kemudian di kalimat berikutnya barulah dikatakan wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan pada hari terjadinya kiamat, maka masukkanlah Fir'aun dan kaumnya itu kepada asyaddal adab, kepada azab yang sangat keras, yaitu azab neraka. Itu digaris tebali, dijelaskan dengan sangat eksplisit. Wa yauma taqumus saa'ah, yaitu pada hari terjadinya kiamat. Artinya bukan di alam barzah, tetapi pada hari akhirat atau pada saat kehidupan di alam akhirat kelak. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asaddal adab. Barulah dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sahabat sekalian, ini adalah kelompok yang kedua yang katakanlah ekstrim kiri. Orang-orang yang sudah jelas-jelas akan masuk neraka, maka di alam barzah itu akan ditampakkan masa depannya. Nah, yang ketiga adalah kelompok yang di antara keduanya. Belum pasti akan masuk surga, juga belum pasti akan masuk neraka. Nah, mungkin kayak kita inilah ya, punya dosa, punya pahala. Ini yang kemudian kelak akan ditimbang oleh Allah. Akan banyak mana pahala dan dosanya. Kalau banyak pahalanya maka akan masuk surga, kalau banyak dosanya akan masuk neraka. Nah, orang-orang yang seperti ini di alam barzah itu akan ditidurkan oleh Allah sampai datangnya hari pengadilan. Tidak mendapat rezeki sebagaimana ekstrim kanan ya, yang pasti masuk surga, juga tidak mendapatkan azab seperti ekstrim kiri yang sudah pasti akan masuk neraka. Tidak ditampakkan siksaan neraka itu kepada orang-orang yang ada di golongan tengah ini. Mereka ditidurkan oleh Allah untuk akhirnya dibangkitkan menghadapi hari pengadilan. Maka di dalam surat Yasin ayat 52 Allah berfirman, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari dalam kubur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Allah menceritakan nih, orang-orang yang punya dosa tapi mungkin juga punya pahala yang tidak berada di ekstrim kanan atau ekstrim kiri.
Mereka itu di alam barzah seperti orang yang tertidur. Dan ketika dibangkitkan dari alam barzah itu, merasa seperti orang yang dibangunkan dari tempat tidurnya. Jadi tidak sadar, tidak menyadari bahwa di alam barzah itu dia sudah mati. Ketika dibangkitkan, dia hanya merasa seperti dibangunkan dari tempat tidurnya. Sehingga di ayat yang berbeda, itu Allah juga menceritakan orang-orang yang dibangunkan, dibangkitkan dari tempat tidurnya ini seperti merasa hanya sebentar saja di alam barzah itu. Tidak lama. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 52. Yauma yada'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya. Dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali cuma sebentar saja. Sahabat sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita bahwa orang-orang yang dibangkitkan dari dalam kubur itu ternyata cuma merasa sebentar di alam barzah, di alam kubur. Padahal ada yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, mungkin 1 juta tahun yang lalu dan seterusnya. Ternyata pada saat dibangkitkan itu dia merasa sebentar saja. Kenapa? Karena dia ditidurkan di alam barzah itu oleh Allah. Belum pantas untuk diberi rezeki kebahagiaan seperti yang ekstrim kanan tadi, dan juga belum pantas untuk ditampakkan neraka, siksaan, azab di dalam neraka seperti ekstrem kiri. Dia adalah orang-orang yang menunggu datangnya hari pengadilan. Apakah nanti kebaikannya, pahalanya itu akan lebih banyak daripada dosanya, ataukah sebaliknya dosanya itu akan lebih banyak daripada pahalanya. Nah, sahabat sekalian, maka inilah kondisi yang diceritakan oleh Al-Quran tentang kehidupan di alam barzah, bahwa manusia di alam barzah itu mengalami 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang mengalami kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan karena kelak akan masuk surga. Yang kedua adalah sebaliknya, orang yang menderita di alam barzah bukan karena disiksa badannya, tetapi diperlihatkan masa depannya karena dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang ditidurkan menunggu datangnya hari pengadilan, dikarenakan belum jelas banyak mana antara pahala dengan dosanya. Maka sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan ya, sebagai penutup dari kajian kita kali ini? Kalau misalnya kita ini bukan termasuk ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ya, kebanyakan kita ini akan berada di bagian tengah itu. Ya punya dosa, ya punya pahala. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita diperintahkan Allah untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Agar kebajikan kita itu lebih berat bobotnya dibandingkan dengan dosa kita. Sahabat sekalian, saya cukupkan sampai di sini klarifikasi tentang keadaan kehidupan di alam barzah itu. Mudah-mudahan ini memperjelas apa yang telah kita bahas sebelumnya, karena sejauh ini memang saya lihat masih cukup banyak yang rancu tentang keadaan atau kehidupan di alam barzah itu. Bahwa alam barzah sesungguhnya adalah kehidupan yang sementara menunggu datangnya hari pengadilan, menunggu datangnya alam akhirat yang merupakan fase setelah itu, di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patmapress. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke
www.fatmapress.com.